Chelsea berpesta gol ke gawang Shamrock pada matchday ke-6 fase Liga Conference League di Stamford Bridge. Dalam laga ini, Chelsea tampil dominan, meskipun Enzo Maresca memainkan skuad lapis kedua. Gol-gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Kiernan-Deus Burihol, hat-trick Marguiu, dan Marcu Correa. Sedangkan Shamrock hanya mampu membalas lewat gol Marcus Pum. Dengan kemenangan ini, Chelsea mengantongi 18 poin dari 6 pertandingan, dan kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, Shamrock berada di peringkat ke-10, dengan 11 poin. Manchester United harus tersingkir dari Carabao Cup setelah dikalahkan oleh Tottenham di babak perempat final. Laga EFL Cup ini berlangsung seru, terutama ketika kiper Tottenham, Fraser Forster, melakukan blunder yang memberi peluang bagi Man United untuk memperkecil skor. Di laga ini, Tottenham mencetak gol melalui Dejan Kulusevski, Brice Dominic Solanke, dan Son Heung-min. Sementara itu, Manchester United mencetak gol lewat Joshua Zirkzee, Amad Diallo, dan Johnny Evans. Dengan hasil ini, Tottenham melangkah ke semifinal, sementara perjalanan MU di ajang ini harus terhenti. Pertandingan babak 16 besar Coppa Italia antara Inter Milan dan Udinese berlangsung di Giuseppe Meazza. Sejak awal laga, tuan rumah tampil dominan. Bahkan Inter berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 melalui aksi Marko Arnautovic. Menjelang akhir babak pertama, Inter menggandakan keunggulan setelah sepak pojok Christian Aslani langsung masuk ke gawang Udinese. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Berkat kemenangan ini, Nerazzurri melangkah ke perempat final, dan akan menghadapi Lazio di babak 8 besar. Arsenal tampaknya belum sepenuhnya puas dengan posisi penjaga gawang. Berita terbaru menyebutkan, bahwa klub sedang membidik pemain Atalanta, Marco Carnesecchi, sebagai target utama. Carnesecchi memiliki pengalaman di Liga Champions, dengan 6 penampilan di kompetisi tersebut musim ini. Selain itu, ia juga pernah memperkuat timnas Italia di level U21, meskipun belum debut di tim senior. Atalanta sendiri tidak terburu-buru menjual penjaga gawang utama mereka, namun kontraknya yang akan habis pada 2026 membuat peluangnya pergi dengan status bebas transfer cukup besar. Oleh karena itu, tim Italia tersebut mungkin mempertimbangkan untuk menjual Carnesecchi pada musim panas mendatang, selagi mereka masih bisa mendapatkan keuntungan. Marcus Rashford mengalami penurunan performa selama 18 bulan terakhir bersama Manchester United. Meskipun menunjukkan respons positif terhadap kedatangan Ruben Amorim, lulusan Akademi Man United ini kerap dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari klub masa kecilnya. Amorim pun sempat tidak memasukkan Rashford dalam skuad menjelang derby Manchester, yang kemudian mendorong pemain timnas Inggris itu memberikan wawancara kontroversial terkait masa depannya. Rashford bahkan secara terang-terangan menyatakan kesiapan untuk mencari tantangan baru. Dalam episode terbaru kanal YouTube Fabrizio Romano, disebutkan bahwa tantangan baru tersebut bisa membawanya ke La Liga, karena Rashford memiliki impian bermain di Spanyol. Gabriel Jesus hanya menjadi starter dalam 2 dari 16 pertandingan Arsenal di Premier League musim ini. Namun, hat-trick yang ia cetak saat melawan Crystal Palace, membawa The Gunners melaju ke babak semifinal Carabao Cup, sekaligus menuai pujian dari Mikel Arteta. "Saya sangat senang untuknya," ujar Arteta. Dia menjalani periode yang cukup lama tanpa gol, dan hari ini mencetak 3 gol. Ini adalah pencapaian luar biasa baginya. Dia pemain dengan kualitas yang luar biasa. Arteta juga menambahkan, dia memberikan sesuatu yang spesial. Cara dia menciptakan peluang sangat unik. Gabi adalah aset besar bagi tim kami. Menurut Arteta, yang terpenting sekarang adalah konsistensi. Kami harus memberinya lebih banyak waktu bermain, karena ketika seorang pemain sedang berada dalam performa terbaiknya, itu sangat penting, pungkasnya. Enzo Maresca, baru-baru ini menyatakan bahwa dirinya dan Chelsea sepenuhnya mendukung serta percaya pada Mihailo Mudryk, setelah hasil negatif dari tes doping yang melibatkan sang pemain. "Kami semua merasa kecewa dan sedih, tetapi kami tetap memberikan dukungan penuh kepadanya," ujar Maresca. "Kami percaya pada Mihailo. Ketika hal seperti ini terjadi, penting untuk mendukung pemain Anda dalam segala hal. Dia adalah bagian dari skuad saya, dan menjadi tanggung jawab saya untuk tetap menjalin komunikasi dengannya. Kami semua rekan setim, klub, dan saya, selalu ada untuknya." Maresca menambahkan, "Kepercayaan kami menunjukkan bahwa kami yakin pada Mika, dan ingin membantunya dengan segala yang dia butuhkan." Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Pachuca dalam final FIFA Intercontinental Cup 2024. Tim asal Spanyol tersebut menang dengan skor telak 3-0. Hasil ini memastikan Los Blancos meraih trofi FIFA Intercontinental Cup 2024, sekaligus menjadi gelar kelima mereka dalam 1 tahun kalender. Sebelumnya, Real Madrid telah memenangkan La Liga, Liga Champions, Piala Super Spanyol, dan Piala Super Eropa. Bagi Carlo Ancelotti, kemenangan ini juga menjadi momen bersejarah. Ia kini telah mengumpulkan 15 gelar bersama Real Madrid, menjadikannya pelatih tersukses dalam sejarah klub.
Ancelotti berhasil melampaui rekor Miguel Munoz, yang sebelumnya memegang 14 trofi. Barcelona telah kehilangan Andreas Christensen sejak Agustus lalu, akibat cedera pergelangan kaki yang mengganggunya sejak musim lalu. Bek asal Denmark tersebut menjalani operasi untuk mengatasi tendinopati tendon Achilles yang sudah lama dideritanya. Operasi itu berjalan sukses dan mempercepat proses pemulihannya. Kini, mantan pemain Chelsea tersebut semakin dekat untuk kembali bermain. Menurut laporan Sport, Christensen telah kembali menjalani latihan penuh bersama tim pada hari ini, menandai langkah besar menuju kepulangannya ke lapangan bulan depan. Sebelumnya, ia mulai mengikuti beberapa sesi latihan kelompok pekan lalu, dan pada hari Rabu, ia sudah berlatih penuh bersama seluruh skuad. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan Jeremy Frimpong, bintang Bayer Leverkusen, sebagai target transfer untuk musim panas mendatang. Menurut The Sun, ada kekhawatiran di Anfield, bahwa Trent Alexander-Arnold akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas. Sebab, bek kanan itu akan berstatus bebas agen, dan dapat bergabung dengan tim manapun, bahkan paling cepat pada bulan Januari. Frimpong dianggap sebagai pengganti ideal untuk posisi Alexander-Arnold. Sementara itu, menurut Bild, Liverpool juga dikabarkan memantau Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Namun, langkah ini tampaknya sulit, mengingat Kimmich adalah pemain favorit di Bayern, dan kemungkinan besar tidak ingin meninggalkan Jerman. Pada 29 November lalu, Fonseca sempat mengungkapkan rasa bangganya atas kondisi timnya yang minim cedera. Ketika ditanya alasan sering mengubah susunan lini belakang, ia menjelaskan, "Saya tahu pentingnya memainkan pemain yang sama di lini belakang," ujar Fonseca. "Jika ada cedera, kami harus menyesuaikannya. Pengaturan seperti ini saat ini hampir menjadi kewajiban." Ia juga menambahkan, "Kami senang karena hampir tidak ada pemain yang cedera. Ini adalah situasi yang sangat positif, sebagian karena pengelolaan pemain yang kami lakukan." Namun, pernyataan tersebut seolah menjadi jinx bagi AC Milan. Hanya 3 minggu kemudian, timnya kini mengalami krisis cedera. Menjelang pertandingan melawan Hellas Verona akhir pekan ini, Fonseca harus kehilangan 7 pemain karena cedera. Arsenal memiliki skuad yang cukup kuat, tetapi masih ada kekurangan di lini depan yang perlu diperbaiki. Sam Truloff, pandit dari Football London, meyakini bahwa Arsenal membutuhkan seorang striker andal, dan Dusan Vlahovic dianggap sebagai kandidat yang ideal. Penyerang Juventus asal Serbia ini telah mencatatkan 11 gol dan 2 assist dalam 19 pertandingan musim ini. Selain itu, Vlahovic sejalan dengan filosofi transfer Arsenal yang mengutamakan pemain muda dengan potensi besar. Selain Vlahovic, Marcus Rashford bisa menjadi solusi bagi masalah ini. Jika Manchester United bersedia menjualnya dengan harga yang tepat, Rashford yang dikenal dengan kemampuannya mencetak gol bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Barcelona resmi mempermanenkan Pau Victor pada musim panas lalu, setelah ia tampil impresif selama masa peminjamannya di Barca Athletic sepanjang musim 2023-2024. Victor bahkan langsung dipromosikan ke tim utama Blaugrana, dan menjadi salah satu pemain andalan selama pramusim di bawah arahan pelatih baru, Hansi Flick. Namun, sejak dimulainya kompetisi La Liga musim 2024-2025, Victor kesulitan mendapatkan waktu bermain. Menyadari situasi tersebut, Real Betis dikabarkan menunjukkan minat untuk merekrut Victor dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin, seperti dilaporkan oleh Sport. Barca sendiri, sepertinya terbuka meminjamkan Victor, mengingat ia memang kesulitan mendapatkan menit bermain. AS Roma sukses mengalahkan Sampdoria 4-1 di Stadion Olimpico, pada babak 16 besar Coppa Italia. Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi Giallorossi, setelah sebelumnya mereka tumbang 0-2 dari Como di Liga Italia akhir pekan lalu. Pelatih Roma, Claudio Ranieri, berharap timnya bisa tampil konsisten, dan memperbaiki posisi di klasemen. Musim ini, Roma telah memecat 2 pelatih sebelum Ranieri mengambil alih, yaitu Daniel De Rossi dan Ivan Juric, yang gagal membawa tim tampil maksimal. "Kami tidak dalam kondisi yang baik. Jika sebaliknya, mereka tidak akan memanggil saya," ujar Ranieri kepada Sport Mediaset. Ia menambahkan, "Fokus kami adalah Liga, karena jika Anda tidak bermain dengan baik, Anda tidak akan mampu menarik pelatih kelas dunia." Berita mengejutkan datang dari Borussia Dortmund, yang dikabarkan tertarik merekrut pemain muda Bayern Munich, Paul Warner, yang saat ini dipinjamkan ke FC Heidenheim. Menurut laporan Bavarian Football, Dortmund ingin menambah kualitas dalam skuadnya, dengan mendatangkan talenta muda seperti Warner. Gelandang serang berusia 18 tahun itu tampil impresif selama masa peminjamannya di FC Heidenheim pada musim ini, dengan mencatat 6 gol dan 2 assist dalam 21 pertandingan di semua kompetisi. Ketertarikan pada Warner tidak hanya datang dari Dortmund, tetapi juga dari klub-klub papan atas Jerman lainnya, seperti Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, dan RB Leipzig.
Juventus menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Serie A musim ini, setelah menjalani 16 pertandingan. Namun, catatan tersebut belum cukup untuk membawa mereka ke posisi 4 besar klasemen, karena jumlah kemenangan mereka tergolong sedikit. Bianconeri hanya meraih 6 kemenangan, sementara 10 pertandingan lainnya berakhir imbang. Gelandang Juventus, Weston McKennie, berpendapat bahwa persaingan di Serie A lebih menantang dibandingkan Liga Champions musim ini. Ia menjelaskan bahwa tim-tim di Liga Champions, yang mayoritas merupakan klub besar, cenderung konsisten dengan sistem dan gaya permainan mereka. Hal ini membuat Juventus lebih mudah mempelajari strategi lawan dan mengeksploitasi kelemahannya. Juara bertahan Serie A, Inter Milan, tidak bisa terlalu lama menikmati kemenangan besar atas Lazio. Meski berhasil mencatat skor telak 6-0 di Stadion Olimpico, kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami bintang mereka, Nicolo Barella. Gelandang nerazzurri itu tampil sebagai starter dalam laga tersebut, dan bahkan mencetak gol indah melalui tembakan keras yang menghujam gawang Ivan Provedel. Namun, pada menit ke-74, Barella terlihat mengeluhkan masalah pada aduktor pahanya. Ia pun harus meninggalkan lapangan dengan tertatih. Berdasarkan laporan terbaru, pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 pekan. Hal ini menjadi masalah besar bagi Inter, di tengah jadwal padat akhir tahun. Menurut laporan tim Talk, Pep Guardiola menjadikan Bruno Guimaraes dari Newcastle United sebagai target utama pada bursa transfer Januari 2025. Namun, harga tinggi gelandang asal Brasil tersebut, yang mencapai 100 juta pound sterling, dianggap terlalu mahal oleh manajemen Manchester City. Akibatnya, City mulai mempertimbangkan opsi lain, termasuk Ederson dari Atalanta. Gelandang berusia 25 tahun itu diperkirakan dapat didatangkan dengan biaya sekitar 50 juta pound sterling. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga musim panas 2027, performa konsisten Ederson di lini tengah telah menarik perhatian Guardiola. Liverpool kembali menunjukkan dominasinya musim ini. Dalam laga tandang melawan Southampton di perempat final Piala Liga Inggris kemarin, The Reds berhasil menang 2-1. Menariknya pada laga tersebut, Wataru Endo bermain di posisi yang tidak biasa, yaitu sebagai bek tengah, yang notabene bukan posisi aslinya. Namun, ia berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Seusai laga, Arne Slot memberikan pujian besar kepada Endo. Pelatih asal Belanda itu mengaku kagum dengan penampilan luar biasa Endo, meski bermain di luar posisi utamanya. Jika ada satu pemain yang layak mendapat pujian besar, itu adalah Wataru Endo, kata Slot. Dia mampu tampil gemilang meski bermain di posisi berbeda. Hal itu menunjukkan kualitas luar biasa yang dimilikinya.